Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala Syekh hafizahullah taala, masih melanjutkan al-ma'qidu as-sadisa asyar, simpul ikatan yang ke-16, yaitu tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awa'iyatih, pemuliaan dan penghormatan kepada majelis-majelis ilmu dan penghormatan terhadap wadah-wadah ilmu. Berkata Syekh hafizahullah, wa yanḍammu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha, dan termasuk diikut sertakan ke dalam bentuk pemuliaan terhadap majelis-majelis ilmu itu adalah penghormatan terhadap wadah-wadah di mana allati yuhfadhu fiha, di mana ilmu itu dijaga padanya, ilmu itu disimpan padanya. Wa imaduha al-kutub, dan termasuk yang pokok di situ adalah kitab-kitab. Di mana ilmu itu dijaga, ditempatkan, itu tertulis di dalam kitab-kitab. Nah, dalam simpul ikatan yang ke-16 ini kita diajarkan oleh Syekh bagaimana pentingnya dan urgensinya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk menaruh respek, menghormati dan menghargai majelis ilmu. Dan masuk pula padanya adalah wadah-wadah di mana ilmu itu ditempatkan. Di antaranya di sini adalah kitab-kitab ilmu. Dan termasuk dalam wadah-wadah di mana ilmu itu ditempatkan selain di kitab-kitab, kalau di masa kita sekarang ini adalah melalui kaset-kaset, melalui rekaman-rekaman, tasjilat atau file-file yang berkaitan dengan file-file suara, audio di mana ilmu itu terekam padanya dan yang semakna dengan itu. Maka penting bagi setiap penuntut ilmu, setiap muslim secara umum, untuk dia itu berangan-angan untuk meninggalkan jejak langkah yang baik, jejak langkah yang indah. Sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya termasuk dari hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berthalabul ilm itu adalah, yaitu idza mata al-insanu inqata'a minhu amaluhu illa min thalath. Jika seorang ibnu Adam itu, manusia itu mati, terputus darinya itu tiga perkara, kecuali tiga, terputus darinya segala amalan. Jika anak Adam itu mati, terputus darinya segala jenis amalan kecuali tiga perkara, di mana diantaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang padanya dapat diambil manfaat. Hadis ini sekaligus memotivasi kita untuk kita meninggalkan jejak langkah yang baik setelah kematian kita, karena itu jariyah, sedekah yang berjalan terus di alam kubur. Karena setiap kita pasti mati, setiap dari kita mau tidak mau, la mahalah, tidak akan la mafar, tidak ada jalan untuk menghindar kepada kematian, pasti mati. Maka untuk itu setiap masing-masing dari kita hendaknya dia berbicara terhadap dirinya sendiri. Untuk dia berhasrat untuk meninggalkan jejak langkah yang baik, di antaranya ilmu. Walaupun tidak harus ketika dia hidup itu dia melihat buah ilmunya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meninggal dalam keadaan galau, mahmum, sedih dan galau karena fitnah yang terjadi. Hasil jerih payah mahakaryanya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Sahih Al-Bukhari, di masa hidup beliau ditinggalkan. Orang-orang banyak meninggalkan periwayatan dari Imam Al-Bukhari. Sedih beliau. Kapan Sahih Al-Bukhari itu menjadi tinggi, terangkat, dan menjadi kitab yang paling sahih yang pernah ditulis? Setelah beberapa tahun lampau setelah meninggalnya Imam Al-Bukhari, naik namanya dan tinggi, menjulang hasil mahakaryanya Imam Al-Bukhari. Dan itu terjadi kapan? Setelah meninggalnya Al-Imam Al-Bukhari. Di masa hidupnya beliau tidak mendapati itu. Maka bersemangat seseorang untuk babnya dia niatkan untuk bagaimana ilmu itu dia bisa mewariskan, meninggalkan jejak langkah yang baik berupa amalan yang mengalir untuk dia kelak di kuburan dia ketika dia mati. Dia nggak tahu amalan mana yang bisa bawa manfaat, amalan mana yang akan memberikan manfaat banyak buat dia nantinya, nggak tahu. Maka beramal saja, kamu kumpulkan amalan itu, kamu niatkan padanya untuk menjadi bekal di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kisah-kisah bagaimana amalan-amalan kecil itu membuahkan surga bagi para pelakunya. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kisah tentang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel, bagaimana dia melihat anjing yang kehausan kemudian dia beri minum, maka itu jadi sebab dia masuk ke dalam surga, Allah ampuni karena rahmatnya dia.
Kemudian banyak kisah tentang seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku melihat seseorang itu yataqallabu fil jannah, mondar-mandir dia di jannah itu. Di surga, merasakan kenikmatan surga. Apa sebabnya? Karena sebabnya adalah gangguan atau qit'atan min syajarah, potongan dari pohon atau ranting pohon yang dia jauhkan dari jalannya dari jalannya manusia agar tidak mengganggu jalannya manusia. Karena sebab itu dia masuk surga. Amalan-amalan yang kecil, tapi subhanallah Allah balas dengan surga. Mungkin karena ikhlasnya dia dan maksud tujuan dia ketika menyingkirkan gangguan itu. Benar-benar dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak tahu amalan mana dari amalan-amalan kita ini yang diterima ataupun ditolak. Maka dengan itu kita bersemangat untuk melakukan amalan apa saja sekecil apapun. Termasuk diantaranya adalah ilmu. Kamu belajar ilmu, mengumpulkan ilmumu, menulis ilmumu, membuat karya tulis, kamu sebarkan. Pelajaran-pelajaran kamu rekam, kamu sebarkan. Bukan maknanya kamu ingin dikenal, kamu ingin sum'ah atau riya. La. Masalah niat, permasalahannya kembali ke hati, enggak ada yang tahu. Dan tidak bisa kita lemparkan, oh orang ini misalkan tampil di sini, tampil di situ, tujuannya ingin dikenal. La, kamu enggak tahu hati seseorang. Kamu enggak diperintahkan untuk membelah dadanya, mengetahui isi hati seseorang. Maka itu hukum asalnya, semangat kamu terhadap segala bentuk amalan yang itu dapat kamu harapkan nanti sebagai bekal dalam pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan termasuk dari penghormatan kepada wadah-wadah di mana ilmu itu ditempatkan, salah satunya adalah kitab-kitab. Dan apa yang semakna dengan kitab-kitab? Falla'iqu bi talibil ilmi saunu kitabihi. Sesuatu yang layak, yang pantas bagi seorang penuntut ilmu itu dia menjaga kitabnya, dia sampul. Kalau sobek dia solasi, dia jaga. Wa hifdhuhu wa ijlaluhu, dan penjagaan kepada kitab-kitab dan pemuliaan terhadap kitab-kitab tersebut. Wal i'tina'u bih, dan menaruh perhatian pada kitab-kitab tersebut. Fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'i'ih. Jangan dia jadikan kitab itu seperti sunduk, kotak, seperti rak yang dia simpan barang-barang dia di situ. Kartu, pulpen biasanya ditaruh di antara kitab begini. Wala yaj'alhu buqan. Jangan pula dia jadikan kitabnya itu sebagai buqan, trompet. Tahu trompet? Ini loh. Ditekuk gini, terus dia teriak gini manggil temannya, "Hei, fulan." Begitu. Jangan kamu jadikan kitabmu seperti itu, buku pelajaran kamu. Wa idza wada'ahu bil lutfin wa inayah. Kalau dia letakkan dengan penuh lemah lembut dan perhatian. Rama Ishaq bin Rahawayh yauman bi kitabin kana fi yadihi. Suatu waktu Ishaq bin Rahawayh ini beliau adalah sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu waktu beliau melemparkan sebuah kitab yang ada di tangannya. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadib. Maka Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal melihatnya, marah Ahmad bin Hanbal. Wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Apakah seperti itu kamu melakukan terhadap ucapan-ucapan al-abrar? Apa al-abrar? Orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wala yattaki'u 'alal kitab, jangan pula dia sandar di kitab-kitabnya, ditaruh di bawahnya gini, dia sandarkan gini. Aw yadha'uhu 'inda qadamaihi, atau dia letakkan di sekitar dua kakinya. Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'anil ard wa hamalahu bi yadayhi. Kalau dia itu hadir di majelis dan dia baca, dia bacakan ke syekh atau dia sedang mengikuti majelis, dia angkat kitab itu dari lantai, dia angkat dengan tangannya dipegang gini. Biasanya kalau duduk bersila di masjid, halaqah itu, kitab itu caranya dipangku, dipegang dengan kedua tangan gini. Jangan digeletakkan di lantai begini. Termasuk adabnya. Jadi masuk pula di sini segala sesuatu yang itu termasuk tempat-tempat penjagaan terhadap ilmu, tempat-tempat tersimpannya ilmu, kitab, hard disk, misalkan laptop, komputer, atau yang semakna dengan itu. Qala Syekh hafizahullah, al-ma'qidu sabi'a asyar, simpul ikatan yang ke-17. Adz-dzabbu 'anil ilmi wadz-dzawdu 'an hiyadhihi. Kamu melakukan pembelaan terhadap ilmu dan pembelaan kepada para pemikul ilmu itu. Dan ini termasuk bentuk-bentuk dari nasihat li a'immatil muslimin. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, dan diantaranya adalah wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. A'immah di situ imam bermakna alim ulama, atau bermakna umara, pemerintah.
Jadi termasuk dari simpul yang ke-17 terhadap pengagungan ilmu, kamu lakukan pembelaan terhadap ilmu itu sendiri dan kehormatan para pemikulnya. Naam. Berkata Syekh, inna lil ilmi hurmatan wafirah. Sesungguhnya bagi ilmu itu memiliki kehormatan yang besar. Tujibul al-intisara lah. Yang kehormatan, karena sebab kehormatan itu kemudian mewajibkan, berkonsekuensi untuk kamu melakukan pertolongan, pembelaan kepadanya. Kapan itu? Idza tu'arrida li janabihi bima la yasluh. Kamu lakukan pembelaan terhadap ilmu, pembelaan terhadap para pemikul ilmu ketika menimpa kepada mereka apa-apa yang tidak layak, tidak pantas, tidak benar bagi mereka. Seperti apa bentuknya? Wa qad dhahara hadzal intisaru 'inda ahli ilmi fi madhahira. Dan sungguh tampak bentuk pertolongan, bentuk dukungan, bentuk pembelaan di sisi ahli ilmu itu dalam beberapa madhahir. Kok madhahir kan ada fi di situ, Alvin? Hah? Abu Yazid? Mana? Dapat nggak antum? Kenapa kok madhahirah? Kan ada fi di situ. Uzair? Mamnu' min as-sarf. Kenapa? Ahsan. Dan tampak bentuk dukungan pembelaan di sisi para ahli ilmu itu ke dalam beberapa bentuk. Dipahami, baby, Alvin. Minha, di antara bentuk pembelaan itu ar-raddu 'alal mukhalif. Kamu lakukan bantahan kepada para penyimpang, orang-orang yang menyelisihi. Bentuk pembelaan kamu kepada ilmu, kamu lakukan orang-orang yang menyalahgunakan ilmu atau menyelisih ilmu yang benar. Faman istabanat mukhalafatuhu li syari'ati rudda 'alaihi kainan man kan. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang jelas penyimpangan dia, jelas kekeliruan dia, jelas penyelisihan dia li syariah terhadap syariat, rudda alaihi, dibantah atasnya. Kainan mankan, siapapun itu dia. Tidak peduli itu orang kesayangan antum, tidak peduli itu idola antum. Nah, hamiyatan liddin, kenapa kok harus dibantah, harus ditolak, harus diluruskan? Hamiyatan liddin, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nasihatan lil muslimin, bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika beliau mensyarah hadis iman itu 60 cabang lebih, salah satunya adalah imatatul adza 'anit thariq, itu termasuk bentuk keimanan itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu secara hissi, secara nyata. Di sana ada bentuk menyingkirkan gangguan dari jalan secara makna, yaitu dengan kamu membantah penyimpangan-penyimpangan atau kamu bersihkan jalan-jalan syariat itu dari rintangan-rintangan syubhat dan bid'ah. Naam. Hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslimin. Jika gangguan dari jalan saja itu termasuk dari keimanan, bahkan dalam riwayat Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan pahala orang yang menyingkirkan dan membersihkan syariat ini dari gangguan-gangguan kebid'ahan, kesyirikan dan segala bentuk penyelisihan terhadap syariat. Yang pertama, nasihat kepada kaum muslimin, yaitu kepada pelaku penyimpangan tersebut agar dia kembali, bentuk kasih sayang. Naam, diluruskan agar dia tahu kesalahan dia. Atau jika dia tidak mau untuk rujuk dari kesalahannya, setidaknya bentuk nasihat kepada kaum muslimin yang lain agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesalahan orang tersebut. Wa minha, dan diantaranya, diantara apa? Di antara bentuk-bentuk pembelaan terhadap ilmu itu, hajrul mubtadi', kamu lakukan hajar, boikot terhadap pelaku kebid'ahan. Dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an. Abu Ya'la ini salah seorang qadhi, hakim, dan salah seorang fuqaha dari madhab Hanabilah. Beliau hidup di kurun waktu 400 Hijriah. Fuqaha Hanabilah, salah seorang fuqaha Hanabilah. Menukilkan apa? Ijma'an. Berarti kalau fuqaha, berarti kan ulama, ahli ilmu ketika menukil ijma', maknanya dia apa? Hasil dari meneliti, membaca, ternyata semua dari bacaan-bacaan dia, dari penelitian dia, dari semua ilmu-ilmu yang dia pelajari, kok semuanya banyak dari para ulama itu menukilkan sepakat di atas permasalahan hajrul mubtadi', melakukan boikot terhadap pelaku kebid'ahan. Apa sih tujuannya? Hamiyatan lid-din, melakukan penjagaan, perlindungan kepada agama, dan bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Fala yu'khadul ilmu an ahlil bid'ah.
tidak boleh diambil ilmu itu dari ahli bid'ah. Naam. Lakin katanya Syekh, idza turra ilaihi fala ba's. Katanya Syekh di sini. Tapi kalau permasalahannya utur, permasalahan itu darurat, tidak bisa tidak, maka tidak mengapa. Maksudnya gimana? Perlu diberi catatan. Ketika sesuatu perkaranya darurat, seperti katanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, seperti misalkan dirasah nidhamiyah. Dirasah nidhamiyah di sekolah umum. Dia sekolah umum. Gurunya campur-campur. Nah, terpaksa dia untuk ikut mata pelajaran tersebut misalkan. Di mana salah seorang pengajarnya itu ahli bidah. Maka ketika itu bisa-bisa saja katanya Syekh. Boleh saja. Walaupun yang afdal tetap harusnya dia masuk ke perguruan atau ke sekolah atau lembaga pendidikan atau ke pondok pesantren yang para pengajarnya semuanya adalah ahli sunnah. Harusnya. Nah. Dan perkara yang darurat itu, dhabitnya dalam ilmu fikih, ketika kalau tidak kamu lakukan, itu membawa mudarat yang besar bagi diri kamu. Nah. Lakin idza turra ilaihi fala ba's. Dan disebutkan juga di sini, contohnya kama fir riwayati anhum ladal muhadditsin. Sebagaimana dalam periwayatan dari para ahli bidah yang dilakukan oleh para ahli hadis. Bedakan. Periwayatan sebuah hadis diambil dari ahli bidah. Ini jumhur ulama, jumhur ahli hadis itu boleh mengambil riwayat dari ahli bidah dengan syarat-syaratnya. Kapan? Ketika diketahui bahwasanya dia adalah seorang yang agamis, menjunjung nilai-nilai agama, kejujuran, fiqh, dan tidak meriwayatkan yang berkaitan dengan madhab dia atau kebid'ahan dia. Misalkan mengambil riwayat dari seseorang yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Kapan boleh? Yaitu ketika dia meriwayatkan hadis-hadis yang bukan berkaitan dengan madhab dia. Madhab Syiah itu seperti apa? Mengagungkan Ali melebihi Abu Bakar dan Umar misalkan. Kalau dia sampaikan hadis-hadis riwayatnya berkaitan dengan Ali, maka tidak diambil. Kenapa? Karena ada tendensi di sana, dikhawatirkan ada tendensi kalau ini adalah fanatik madhab. Nah, tapi ingat di sini dalam bab periwayatan hadis. Adapun sekarang periwayatan hadis telah selesai, telah dibukukan. Nah, berbeda dengan periwayatan ilmu. Kamu mengambil ilmu, belajar ilmu dari ahli bidah. Ini yang dirajahkan oleh jumhur ulama ahli sunnah di masa ini nggak boleh. Masih ada di kalangan ahli sunnah itu bisa kamu dapati. Kenapa kamu harus ke ahli bidah? Nah, wa minha, dan di antara bentuk penjagaan terhadap ilmu, zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahthihi. Zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahthihi. Kamu tegur dengan peringatan yang keras. Kamu beri pelajaran dengan pelajaran yang keras. Kapan? Ketika pelajar itu ta'adda fi bahthihi, melakukan kritikan, melakukan sanggahan di dalam halaqah, di dalam majelis yang melampaui batas, mengajak debat. Au dhahara minhu ladadun au su'u adabin, atau tampak darinya itu suka debat, suka bantah, na'am, dan jelek adabnya. Termasuk dari bentuk penjagaan ilmu, kamu usir dia dari majelismu. Wa in ihtajal muallimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al. Kalau seandainya seorang guru itu butuh untuk mengusir muridnya dari majelisnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran keras pada murid tersebut, hendaknya dia lakukan. Kama kana yaf'aluhu Syu'bah ma'a Affan bin Muslim fi darsihi. Sebagaimana itu dilakukan oleh Syu'bah kepada Affan bin Muslim fi darsihi, dalam halaqahnya. Affan bin Muslim As-Saffar, salah seorang syekh dari masyayikhnya Imam Al-Bukhari. Dahulu sering meluruskan Syu'bah dalam riwayat-riwayatnya. Syu'bah sedang menyampaikan hadis, dikritisi. Nah, bukan begitu. Jalurnya seperti ini, diluruskan. Sampai Syu'bah ini kesal, keluar kamu dari majelisku. Nah, diusir. Tapi di majelis berikutnya hadir lagi. Ya, dibiarkan sama Syu'bah, bahwa kamu enggak ganggu majelis. Nanti kritik lagi, keluar kamu, enggak usah hadir. Besok lagi majelis taklim lagi, ya hadir lagi kayak enggak ada apa-apa. Nah, ini himmahnya salaf terhadap ilmu. Dia enggak menyimpan dendam kepada gurunya itu. Dia tahu hak-hak majelis, dia tahu hak-hak ilmu dan tahu hak-hak pengajar. Nah, dia diusir di depan umum di majelis, ya khalas keluar. Tapi nanti halaqah berikutnya hadir lagi kayak enggak ada apa-apa. Nah, kalau zaman sekarang, ya sudah, ikan menyimpan dendam kesumat. Nah, sudah enggak mau ilmu-ilmuwan. Nah, bahkan mungkin diingkari. Gurunya yang ngusir itu mungkin diingkari, terlalu keras, membuat orang lari dari majelis. Nah, jadi ilmu itu diobral murah.
Yang penting ana laku, yang penting ana job kajian ana lancar. Ini enggak peduli yang hadir kualitasnya seperti apa. Enggak ditekankan bagaimana adab ilmu, bagaimana tarbiyah dan taksis penanaman pondasi-pondasi ilmu itu. Banyak tok tapi rapuh. Enggak ada gregetnya, enggak ada. Nah, ini karena ilmu itu begitu diobral murah. Yang penting job kajiannya lancar. Jadi ilmu di sisi para ulama salaf itu begitu agung. Waqad yuzjarul muta'allimu bi'adamil iqbali alaihi wa tarki ijabatihi fasukutu jawabun qalahu al-A'mash. Terkadang bentuk pemberian pelajaran keras kepada murid itu enggak kamu gubris, enggak kamu toleh. Apa enggak kamu toleh itu? Kamu melengos, apa melengos? Kamu berpaling dari dia. Naam. Dia tanya enggak kamu jawab. Misalnya tanya di sini, enggak kamu toleh enggak? Kamu tuh lihat ke arah yang lain. Naam. Wa tarki ijabatihi. Dia tanya enggak usah kamu jawab. Fasukutu jawabun, karena diam itu adalah sebuah jawaban bagi yang memahami. Misalkan pertanyaannya kurang beradab atau pertanyaannya kurang layak. Nah. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukh. Katanya Syekh Saleh, kita lihat pemandangan seperti ini pada kebanyakan beberapa dari kalangan para masyayikh. Minhum al-Allamah Ibnu Baz. Salah satunya adalah Ibnu Baz. Farubbama imam ahli sunnah di zaman ini. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu. Terkadang dalam majelisnya ada salah seorang bertanya sesuatu yang enggak bermanfaat. Fataraka syaikhu ijabatahu wa amara al-qari'a an yuwasila qira'atahu aw ajabahu bi khilafi qasdi. Maka syekh enggak jawab dia, diperintahkan untuk lanjut dars. Nah, begitu. Contoh-contoh pertanyaan yang tidak berbobot, misalkan, Ustaz, kalau kita di Mars, salatnya ngadep kemana? Kalau kita di planet Mars, terjadi nggak? Sesuatu yang nggak wakil gitu loh. Kamu itu nggak usah tanya pertanyaan-pertanyaan yang di luar sesuatu yang wakil. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.